شفاعته لكل هول من الأحوال متهمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توصلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما وفروعهما. Ustadi Ustaz Husin bin Abu Bakar Al-Habsi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segam, Ustaz Haji Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa, Ustaz Zayadi Mukiduri bin Bulan, Ustaz Haji Jarkazi bin Haji Muzani, Ustaz Hamid bin Tahal bin Ustaz Hel bin Ustaz Mabtain, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sadiq bin Syihab, Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar wa Usulihim wa Rahim wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Laila binti Haji Musa wa Haji Muhammad bin Tabiran Haji Wani binti Qasala wa Musa bin Qasmat Haji Badha bin Haji Muhammad Haji bin Guru Gani bin Fi Tanatiki wa Jamsar bin Hanabi Zulfatun Hasan Nabi Haji Abdul Ghani Jalani bin Haji Muhammad Haji binti Wan Musa wa usulihim wa Qur'im. Tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta. Tawassalna ke Haji Asbi Allah bin Guru Gayar, ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin, ke Haji Muzayadi Muhajir. Tawassalna Habib Usman bin Agil bin Yahya Alwi. Tawassalna Guru Marzuki bin Nursyad Marala. Tawassalna ke Haji Abdullah Syafi'i. Wa tawassalna Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Absi Mu'alim Syafi'i Hadal bin Salih Raini, ke Haji Abdullah bin Haji Abdullah wa Salikin Abdul Majid Al-Habib Musim Bakar Idus Tuwarbata, ke Haji Muhammad Alis bin Haji Umar, ke Haji Naisa bin Rasad Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi, ke Haji Umar Bakir, ke Saifuddin Amzir, ke Haji Munzir Taman bin Guru Masnin. Anallah yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina jaddatina sanal marhum kang Anwar bin Haji Muin, kang Bolo bin Mirin, Usam Bapak Husain bin Mirin, Usam Haji Husain bin Sa'dullah Munasib bin Haji Da'an, Juhair bin Umar, Haji Muhammad Dahlan bin Jumat Tayyib bin Haji Nasri bin Timun, Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri, Bapak Abu bin Mansur Suyudi bin Haji Muhammad Yunus, Sukran bin Haji Musawir, Abi Haji Abdul Haris bin Bolo, Ramdhani bin Mahmud, Sarifuddin bin Fulan, Bapak Darun bin Majid, Harus Saleh bin Fa'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Ahmad Dawai bin Haji Muhiddi, Haji Saroni bin Tongdong, Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri, Ustaz Almarhum Haji Muhammad Yunus bin Sarli, Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin, Ustaz Haji Umaira itu Bang Yoyo bin Haji Abdul Haris, Ustaz Haji Abdul Rashid bin Madkhir, Haji Muhammad Qabul bin Haji Rashid, Walau Sahlan bin Haji Abdul Malik, Rahmat Hidayat bin Sarnubi, Ustaz Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Saiman,
Bapa Yan Yitno bin Fulan, Musan wa Gimin bin Fulan, Bapa Fatani Haji Fatani bin Fulan, Muhammad Saleh bin Madnur, Abi Haji Mujab bin Munasih, Husan Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jufri, Husan Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq. Banyak lagi yang lain ya. Mudah-mudahan kita bacaan Fatihah yang tidak tersebut namanya, khususnya orang tua kita, ibu bapa kita udah meninggal dunia, jangan lupain mereka, atau mertua-mertua kita udah pada meninggal dunia. Bacaan Fatihah semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara, siapa yang memandang, ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, nadratan, satu kali pandang, fafariha biha, dan beliau itu gembira dengan pandangan itu, khalaqallahu ta'ala, Allah ciptakan mintilkan nadrati, dari pandangan itu, malakan, malaikat, yastaghfiru lahu, yang selalu minta ampunan untuk orang itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, sungguh ia telah memuliakan aku. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh Allah telah memuliakan. Fama'wahu, maka tempatnya orang itu al-jannah, di dalam syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim itu, afdalu, lebih utama, min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang jahil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, siapa yang belajar satu bab, minal ilmi, dari ilmu agama, ya'malu bihi, ia amalkan ilmunya itu, awalam ya'mal bihi, atau dia tidak mengamalkannya, karena adalah orang itu afdalu, lebih utama, min ayyusalliya, daripada orang yang salat alfa rak'atin, 1000 rakaat, tatawwu'an, salat sunnah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, siapa yang menziarahi orang alim, faka'annama, seakan-akan, zarani, dia telah menziarahi aku. Wa man safaha, siapa yang telah berjabatan tangan, aliman, kepada orang alim, faka'annama, seakan-akan, safahani, dia telah berjabatan tangan kepadaku. Wa man jalasa, siapa yang berduduk-duduk, bergaul, aliman, bersama orang alim, faka'annama, seakan-akan, jalasani, dia duduk-duduk bersamaku, fid dunya, di dalam dunia. Wa man jalasani, siapa yang duduk kepadaku, fid dunya, di dunia ini, ajlastuhu, maka aku dudukkan orang itu, ma'i,
bersamaku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 29. Cepat beeng ini. 29 apa? Ada pengajian ini di masjid terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jamaah semua yang hadir malam ini, baik orang-orang tua atau pemuda-pemuda yang saya hormati. Si Abibi nggak datang ya? Anak Ustaz Agus. Mana? Bandung. Ibnu datang. Oh. Ibu-ibu hadir, Bu? Alhamdulillah. Malam ini kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita berada di malam Rabu terakhir di tahun 2020. Mudah-mudahan segala kesalahan, kekurangan kita Allah maafkan kita semua, dan yang kita akan hadapi insyaallah tahun baru ini Allah berikan kita semangat untuk ibadah, rajin untuk ngaji. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit, diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang keutamaan ilmu agama dan ulama. Sekarang gilirannya keutamaan ulama. Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ilal wajhil alim. Siapa orang memandang-mandang wajahnya orang alim, artinya memperhatikan. Ada pengajian, ya dia nggak sempat ngobrol, dia nggak sempat nyalain-lain, dipandangin ke orang alim. Orang alimnya bukan habaib kayak, orang alimnya apalagi habaib, dia pandangin itu ada rahasianya tuh ya. Orang dulu yang paling dipengen adalah wajahnya dia dipandang sama gurunya. Itu ada rahasia bagi mereka-mereka itu. Di sini Nabi juga mengatakan, siapa orang memandang wajahnya orang alim, orang yang berilmu, bukan bintang film. Ya, kita lebih senang lihat wajah orang alim, paling lebih senang lihat bintang film yang perempuan. Jawab yang benar jawabannya. Tuh, yang mengarah ke dosa lebih senang. Dan itu nggak ada efek, nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. Malah bertambah jadi hayalan kalau kita liatin itu artis kayak, ya penyanyi kayak perempuan, tambah dosa, tambah hayalan. Beda kita memandang orang alim. Gimana nih? Nadratan, satu kali pandang kita lihat wajah orang alim. Ya, itu hasilnya apa? Fafariha biha. Dia yang kita pandang, dia senang, dia girang dengan pandangan itu. Berarti ini orang ini murid gua rajin, ya. Ada guru-guru begitu. Ya, dia selalu memperhatikan saat-saat pengajian dilihatin. Dia girang. Nanti kalau satu saat dia bukan nggak hadir, dia hadir cuma di belakang. Kalau dia nanya, kita salaman cium tangan sama dia, ente kemarin nggak datang ya? Itu berarti ini guru memperhatiin. Ya, merhatiin tuh. Tuh pandangan dia itu nggak sembarangan diperhatiin satu-satu. Nah, kalau kita mandang orang alim dia girang, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan. Allah ciptakan langsung dari pandangan yang kita pandang sekali kepada orang alim, itu Allah jadikan pandangan itu malaikat. Itu malaikat tugasnya apa? Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Minta ampunan mulu untuk orang yang suka mandang orang alim sampai hari kiamat.
Dan kalau dia nggak stop ngaji, terus istiqomah. Makanya orang ngaji udah nggak ada lagi dah amalan sunnah yang bisa mengungguli dari ngaji, udah nggak ada lagi udah. Ilmu dapat, silaturahmi dapat, memandang guru lagi bahas ini. Orang-orang soleh, waduh, Ustaz kalau ngaji di mana-mana paling depan. Ya, dan kita diapain sama guru, kita diapain, udah tenang. Dikata nggak bisa, dikata jahil, dikata ini, ya. Sayangnya guru kalau dia merhatiin kita. Itu jangan begitu. Itu salah. Kalau secara pribadi kita merasa malu. Ya, kita hebat di kampung jadi ustadz. Tapi kalau udah di hadapan guru, kita jadi sendalnya dia udah. Jangan merasa kagum, jangan merasa dihormatin. Kita dihormatin selagi apa? Ada murid. Kalau kita jadi murid, ya udah kita hina udah. Ya. Jadi orang murid gitu, siap dimarahin, siap diperhatiin. Orang-orang dulu itu berkah-berkah ngaji kenapa? Guru-guru dulu bukan ilmu yang diberikan banyak, perhatian guru, suruh kerja, suruh nimba, suruh nyapu, ya nggak pada jengkel. Nanti rumah Anda tuh kolomnya dulu bukan pakai kompa dragon atau kompa kodok, dulu masih timbanya juga pakai dikerek gitu. Ya minimal tahun-tahun kesinian masih termasuk dapat apa berkahnya tuh. Disuruh ngambil kopi, ngambil air. Ustaz punya kawan waktu Walid udah di Citayam, namanya Ustaz Ismail Abdul Ghani. Dia punya istri masih saudaranya Ustaz Jargasi. Tiap pagi jam 6 dia berangkat sampai di Citayam, dia siapin apa namanya itu nasi untuk nyarapnya Walid. Dia ngadu begitu tuh. Dia lapin apa namanya badannya, ya dia mandiin, ditutup auratnya, diganti kaosnya. Tiap pagi begitu. Masih pakai Vespa. Terus cerita baiknya Ustaz tahu. Omongan Walid bilang, ana doain ente nanti akan berkah. Ente bakal punya mobil. Dari Cimanggis rumahnya dia ke Citayam ya lumayan. Pakai Vespa. Masih Walid hampir ya tinggal sebulan atau 2 bulan. Nah sekarang Ustaz diundang kemarin, punya pesantren, mobilnya 2. Dia nggak beli, kasih. Berkah. Ya Allah. Itu namanya dapat berkah. Ya, dipakai baca maulidnya enak. Dipakai sama Habib Ali, baca maulidnya enak. Tulisan khotnya bagus. Ilmu tentang HP dia ngerti. Mesin-mesin motor Vespa, mesin-mesin komputer, ini termasuk all round. Ustaz sebut namanya Ustaz Ismail Abdul Ghani. Berkah hidupnya. Berkah. Namanya Cimanggis. Itu kenapa? Berkhidmat sama guru. Berkhidmat. Maaf. Saat istinja dicebokin, saat makan disuapinin tuh Walid. Udah kelar rapi, udah mau sholat 2, dipamit cium tangan. Besok gitu lagi. Benar. Tapi kalau ada guru-guru tua begini tuh, waduh. Ya, khidmat itu yang mahal. Ilmu sih yang dibaca juga tidak bisa. Apalagi sekarang buku udah ada apa? Terjemahannya. Ini kan nggak pakai terjemahan. Tafsir yang susah, terjemahannya tafsir jalan ada. Buku tinggal baca, Iqra suruh baca. Yang susah bukan ilmu, berkahnya dari guru. Khidmatnya guru. Ya. Udah rapi-rapi dipulang. Kita iri nggak punya guru-guru begitu. Ya, kita iri. Jadi kita belum sampai begitu tuh. Perhatiin dah amal mereka. Benar. Yang kedua, Rasulullah bersabda, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, dimuliakan orang alim. Dia datang, dia diri, sendalnya disiapin, sendalnya itu ditaruh di tempat tertentu.
Kalau dia punya plastik, ya Allah, di plastik itu apa namanya, sendalnya, pokoknya dimuliakan orang alim. Ya, mulia ini. Kalau RT, RW, lurah, dah jangan dah. Kita muliain ulama-ulama. Yang jadi berkah bukan umaro, yang kita muliain. Ustadz amat sedih banget di saat salah satu acara dari menteri yang sebagai donatur paling mahal didatang. Itu rombongan 3 marawis nyambut dia. Turun dari mobil, disambut. Ya kena donatur paling hebat. Dia yang pertama akan meresmikan masjid itu, saya sebut masjidnya. Nah, itu ulama setempat datang setelah 10 menit, paling 15 menit datang. Nggak disambut, nggak diapain, ya Allah. Ustadz ceramah tunggal, Ustadz ambil speaker. Ambil suruh saudara-saudara sekalian, pemuda-pemuda grup Arawis berdiri. Ini guru kita nih, lebih mulia ini. Kita semuanya dibandingkan dia nih, muliaan dia. Dia punya murid. Ente bisa ngaji bukan dari menteri. Ente bisa ngaji, ente bisa baca Quran bukan dari lurah. Ya kalau menteri datang, camat lurah datang. Ente bisa ngaji akhlak baik, ini dia datang. Ayo sambut semuanya. Menteri datang, tolaan bajuru Allah, dicium tangan. Goblok dah. Berkahan apa sama dia? Tangan-tangannya pada kotor-kotor. Orang-orang alim ya, itu bisa ngaji dari mana? Itu bisa akhlak dari mana? Pak Lurah yang ngajarin. Baru ini, ya Allah, tuh anak remaja, subhanallah. Itu bukan murid gua. Kalau murid gua, gua berhenti ngaji di sini. Gak ada manfaatnya, Allah, ya Allah. Ustaz Agus datang, Ustaz Agus Salim datang, gak dihormatin. Guru ente itu. Lurah Cipinang Muara dihormatin. Camat ini mana kayak begitu. Ya. Jadi ente yang lebih utamakan, ente bisa tahu akhlak dari siapa? Dia mah 4-5 tahun berganti nanti. Kalau ulama selama ente ngaji, sampai gantiin ulama. Kalau dia mati baru. Hormatin ulama-ulama yang mukhlisin, yang ikhlas, yang gak mau belagu-belagu dan istilahnya. Ya, jadi siapa orang yang memuliakan orang alim, faqad akramani, kata Nabi. Sungguh dia telah memuliakan aku. Akunya kepada Nabi Muhammad. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku, Allah akan muliakan dia tuh. Sebaliknya, siapa yang menghina ulama, ya Allah, dia telah menghina Rasulullah. Atau siapa yang menyakiti ulama, balikannya sama. Memuliakan, dimuliakan lagi. Kalau dia menyakitin, menghina, sekarang ini, ya, sekarang dicari-cari, subhanallah. Ulama-ulama habis dihina semuanya. Wallahu a'lam benar apa kagak. Asal udah masuk tes dari mereka positif, udah. Itu oleh karenanya ini sekarang ini begitu. Tinggal kita mau reaksi bagaimanapun juga nggak bisa ngelawan. Terakhir dah, langkah kita ketiga apa? Ada rasa simpatik sama mereka? Enggak, gedek, bagus. Sekalipun itu selemah-lemahnya iman. Gimana kita lihat Habibuna, Imamuna Habib Rizik Syihab, ulama yang diakui, hampir sedunia diakuin, dihinain begitu, ente rasa sakit nggak hati-hati? Ulama itu, siapa yang berani mengungkap kemungkaran? Kalau ngajak kebaikan mah gampang. Yang sulit menghadapi rintangan cobaan adalah mencegah kemungkaran, mengungkap kemungkaran, menceritakan kejelekan dan khianat. Taruhannya dibunuh dah, ya Allah. Kita lihat tuh. Maaf nih. Kita lihat kemarin udah fakta, udah balik lagi sekarang. CCTV-nya udah ketahuan bunyi atau kelihatan. Masa kejadian lebih 2 minggu baru sekarang nyala? Rekaman yang kapan itu? Kita lihat berita. Polisi sekarang mengungkapkan ada berita baru bahwa itu rekaman CCTV udah bisa nyala. Jadi yang dulu kerekam, anak kecil bisa tahu. Kalau udah mati. Terus sekarang ketemu. Rekaman yang kapan itu? Filmnya kapan dibuat sekarang itu? Ya Allah.
Alaihissallahu bi ahkamil wailul lil mukadzibin. Wailul lil mukadzibin. Ada 7 atau 8 tuh dalam satu surah. Kalau kita begini-gini mengatakan begitu, kita nggak setuju sama mereka, kena. Ya salam. Jadi yang memuliakan ulama dapat kemuliaan dari Rasulullah. Sebaliknya, siapa yang menghina ulama, siapa yang menyakiti ulama, ini udah plus lagi, udah ulama keturunan Nabi ente. Kalau Ustadz Agus ulama doang, kalau dikatakan saya Ustadz ulama dah berat. Kalau ulama dah, katakan misalnya karena murid-murid manggilnya Ustadz, katakan ulama, cuman ulama doang, nggak punya nasab kepada Rasulullah. Kalau ini Habib Rizik udah ulama keturunan lagi. Nah sedih hati ente. Keluar dari itu kaki tangannya udah diikat begitu, ya Allah. Ya. Orang-orang munafik yang pada senang mereka begitu. Orang-orang munafik. Siapa ke orangnya? Orang munafik itu syukur lu. Ya Allah, jangan sampai itu. Alasannya apa Ustaz? Nabi yang mengatakan man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafik, fa huwa munafik, fa huwa munafik. Siapa orang enggak sedih kematian orang alim, enggak sedih dah. Sedih hati kayak, sedih nangis kayak, enggak sedih. Bukan gurunya lagi. Apalagi gurunya. Enggak sedih kematian orang alim, fa huwa 3 kali. Di kitab ini nanti kita baca nih. Fa huwa munafik, fa huwa munafik, fa huwa munafik. Itu orang enggak sedih kematian orang alim. Itu orang munafik, itu orang munafik, itu orang munafik. Biar hadir maulid kemana-mana dah. Biarin dia makannya satu nampan sendiri, tanda cinta sama Nabi. Berkah satu nampan. Orang munafik nih orang nih. Kesedihan ulama bukan dia ikut sedih. Ya Allah, Ustaz inginkan mungkin Ustaz Agus ngajak kita merasa cinta sama ulama. Biar bukan guru kita. Bukan guru kita di Muara, bukan guru kita datang. Bukan guru kita meninggal dunia, datang. Ustaz begitu tuh, alhamdulillah. Tahun Dusan Benima. Ustaz lagi ceramah di Klender. Ustaz Zainuddin MZ meninggal dunia, minta anterin. Ustaz di Cipinang, Ustaz Haji As'ad, adiknya Haji Asli MA, anak guru Asam meninggal dunia. Bukan guru Ustaz, datang Ustaz dari mulai mandiin sampai dikuburin. Ya Allah, Habib Muhammad bin Ali meninggal. Datang ke Kuitang. Ini nyontoin kepada murid-murid Ustaz ngaji nih. Ya. Munzir Tama meninggal dunia, Ustaz datang, Ustaz tanya Ustaz, datang Ustaz. Orang pada takut katanya ke musim Covid. Gua cium tuh, Ustaz cium tuh ulama. Paling guru kita. Ustaz Pak Razi meninggal dunia. Tengah malam jam 1 atau setengah 2. Jadi ada yang rasa cinta, bahkan guru kita. Rek kalau bisa tuh hari itu kita kerja. Bukan guru kita harus merasa sedih atas kematiannya. Siapa yang gantiin? Jaga, semuanya guru kita. Ya. Apalagi ngajarin, enggak ngajarin. Ya cuman dengar doang dia orang alim ikut sedih. Karena ulama itu bagikan lampu. Kalau lampu ini mati, gantiin di toko banyak nggak gantiinnya? Bisa diganti kita beli. Merek apa Pak? Yang berapa watt gampang. Kalau ulama bagian lampu, siapa yang gantiin? Anaknya belum tentu. Siapa sekarang? Ustaz prihatin. Ustaz Pak Razi punya guru kita. Siapa yang gantiin? Anaknya. Bisa. Ya mudah-mudahan bertahun lama-lama. Malim Syafi'i Hadzami, siapa yang gantiin? Ya mudah-mudahan anaknya sekarang. Tapi belum kelihatan. Buya Hamka meninggal, siapa yang gantiin? Kalau Sayyidil Walid, semua jadi jagoan semua. Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Umar, ya enggak? Ya semuanya. Habib Alwi, Abu Bakar. Enggak semuanya bisa gitu. Kalau artis meninggal, masih ada anaknya. Ridho Roma. Ya enggak? Artis meninggal, masih ada. RW meninggal dunia, Lurah meninggal dunia, camat meninggal dunia. Ninggalin ada enggak? Brerod. Tahu Brerod?
Belum mampus itu udah siap. Ya, pakai bahasa kasar begitu biarin. Presiden belum nih gantiin bererot. Menteri belum meninggal. Wow. Iya, caleg-caleg itu mau ngapain kalau nggak begitu? Ulama yang sedih. Sini Ustaz Aja Usalim, ada yang ganti insyaallah. Ustaz Habibi, biarin. Yang lain-lain siapa aja boleh. Jadi orang cinta sama ulama, Nabi cinta kepadanya. Dibalik kalau bisa. Kalau orang yang hina, yang nyakitin ulama, ya sama. Nabi juga merasa sakit. Ya Allah ya Karim ya. Nah, akibatnya apa? Kalau dia Allah muliakan, maka apa? Ma'wahul jannah. Tempatnya orang itu di dalam surga tuh. Nah, sebaliknya kalau dia nyakitin, hina ulama, apalagi matiin ulama, naudzubillah Allah ya'fad. Tempatnya di mana? Neraka. Jadi di dunia mereka belum rasakan, nanti di akhirat. Biar apa-apa mereka pasti butuh mereka ulama. Minta doa sama siapa? Ulama. Dia meninggal dunia, yang nyolatin siapa? Ulama. Ayo dah. Kalau dia pergi haji, yang ratibin menjelma siapa? Ulama. Ada maitnya dia, ada jenderal, misalnya, ada presiden. Ini contohnya, ada gubernur, misalnya, ada ulama baju koko. Orang lebih strict mana nyolatin jenazah jadi imam? Ulama sampai depan. Jenderal, bukan bagian jenderal. Dan serak gue malu, Kapolri, Kapolri sana. Ulama sampai depan. Ini negara mulianya siapa yang perjuangan siapa? Ulama. Takbirannya apa? Waktu gema takbir kemenangan, Allahu Akbar. Lupa mereka. Bukan haleluya. Haleluya itu lambang orang kafir. Allahu Akbar lambang muslim. Ente baca tuh bagaimana Ustadz Haikal, Abu Hasan Haikal. Dia ceritain babe kita. Diceritain bagaimana Bung Karno sebelum memproklamirkan negara ini udah merdeka. Kemana dulu tuh Bapak I.R. Soekarno? Ke Habib Ali dulu. Minta pendapatnya. Ulama bertahan, ulama dulu sih nggak main di peranan depan. Dia yang doa, itu sana. Iya, banyak ulama Betawi, ada kayak Haji Masasi, ada Haji Darip. Cuman kita kadang nama ulama lain, asal artis yang meninggal selama seminggu diputar itu mulu, jangan lagi meninggal dunia. Artis batuk ke dokter diputar itu mulu. Artis batuk, bisulan di situ mulu. Apalagi masalah cinta, kita udah bosan, ya itu lagi. Ulama baru-baru sakit dimasuk TV. Artis-artis yang bikin orang banyak masuk neraka, lihat, waduh. Pas keluar dari panggung aja, nyunjerit, nyong HP begini. Saya lihat tuh, pada pingsan. Ulama tabligh akbar keluar, ada yang nggak pingsan? Ya Allah, padahal ini Indonesia jadi tenang ini, berkah ini dengan sebab apa? Ulama ente. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Kalau ada orang alim kena letihnya dia ngajar kemana-mana, letihnya dia sholat malam, dia tidur, lebih utama tuh orang alim tidur ketimbang orang jahil ibadahnya banyak. Orang bodoh nggak tahu mana batal, mana yang mana sunnah, dia nggak tahu, pakai pici, ya miring banget begitu. Dia nggak tahu tuh tempat sujud dia tuh ketutup sama pici. Orang alim tidur, masih bagus orang alim ustadz yang tidur daripada orang yang goblok sembahyang mulu, mungkin balik, Allahu Akbar, garuk ya bro. Dia nggak tahu itu jadi batal. Sembahyang orang goblok nengok. So lihatnya begitu, kita baru datang di tengok gitu. Ngapa lu nengokin gua? Emang orang nggak tahu. Kita salah Allahu Akbar di depan begini. Kejahilan dia tuh. Kejahilan dia pakai kainnya kelomposan, didandanin. Kata blow on bin goblok dah. Duitnya jatuh, ditangkap sama dia. Dia sholat
100 rakaat sama orang alim ngorok. Bagus orang alim tuh. Hebatnya orang alim tuh. Tidurnya aja hebat. Yang berikutnya, man ta'allama baba minal ilmi, siapa orang belajar satu bab doang, bab naibul fa'il ke di nahwu, ya, bab sorab ke, bab fikih ke, satu bab dari ilmu agama, ya'malu bihi, diamalin tuh ilmu, atau awalam ya'malu bihi, atau dia ngamalin, karena Abdullah bin an yusalliya al-faraqatin tatawuan, lebih hebat, lebih bagus ya daripada ada orang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Ente ngaji Ustaz Agus Salim di sini satu bab doang, babun najasa misalnya, babul istinja, satu bab kan, lebih utama kita daripada sebelah musola yang sholat berapa? 1000 rakaat, kelarnya ntar jam 3 ngos-ngosan dia, ya Allah, lah bang, di sholat di musola itu sebelah tuh sholat apa? Sholat sunnah. Mau kapan nih mulai? Habis sisa haji, ya Allah, berapa rakaat? 1000 rakaat. Terus sholat 500 kali salam. Udah ngos-ngosan dah. Kalau kita baca hadis ini bukan kita keutamaan kita. Saya baca hadis bang, masih bagusan dia tuh ngaji bang. Di mana? Di musola. Satu bab. Lu yang bisa. Nabi yang bilang. Hebatnya orang duduk di majlis ta'lim. Kalau sholat, kalau dia ikhlas dapat pahala doang. Kalau kita ngaji, berapa pahala kita? Baca Quran pahala, baca kitab pahala, bacain orang tua doa pahala. Ya Allah, ilmu apalagi dapat ilmu. Mandang orang alim tadi. Jadi banyakkan bonusnya duduk di majlis taklim. Ada lagi hadisnya, yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fakannama zarani. Siapa yang berziarah mengunjungi orang alim, dia datang hari Jumat, hari Minggu sore datang. Ya Allah, datangnya miring lagi ke rumah gurunya. Tahu miring? Ada yang dibawa teh misalnya, dibeli yang bagus. Kemudian lagi apa lagi? Gula 2 kilo, susu putih, apalagi marjan, roti misalnya dibawa. Itu namanya kan berat ke kiri miring tuh. Itu istilah orang dulu, datang ke rumah guru miring. Ini jangan benar-benar miring lu, enggak ngapa-ngapain miring. Terus pundak lu benar miring di akhirat. Maksudnya miring itu ada yang dibawa. Ya Allah, kalau dia mungkin makanan udah nggak ada, wah udah dia beli kain yang bagus. Kalau gurunya mau bulan puasa, kain-kain yang jarang dia pakai, kain apa? BHS, mahal tuh. Kalau mendingan itu nggak itu, ada beli yang mentahnya aja, kasih mentahnya. Apa yang mentahnya aja? Hah? Iya, duitnya aja kasih. Waduh, tuh guru girang banget itu. Girang. Bisa doain biar nanti orang kaya. Kalau jadi orang kaya jangan pelit. Udah doain berhasil, orang kaya pelit. Bulan puasa, guru mohon maaf nih, waduh, biar nggak bawa roti, biar nggak bawa beras, biar nggak bawa kain BAS, wah pakai amplopnya begini panjang, dalamnya megang begini, ini isi gede, bukan megang kecil, kayak kondangan mau nyunatin, ini guru, pasti 5.000 itu, oh begini pi. Wow, megang begini. Wow. Pasti dia pulang, guru nggak lama-lama guru, baca Fatihah. Wow, udah benar berkah. Gurunya buka, Masya Allah. Yang ratusan ada 50 lembar. Yang ratusan merah 50 lembar berapa duit itu? Hah? Ya Allah, guru yang angkat tangan. Waduh. 2 orang aja begitu, udah begitu, lebaran jadi dah. Gue jadi doain biar murid gue begitu. Si guru 2.500. Beli apaan? Bengkoang. Iya. Jadi orang kayak girangin guru sekali-kali. Siapa orang ziarahi gurunya atau orang alim, maka anna mazarani, kayak dia ziarah Nabi sama aku. Wa man safaha aliman, dia berjabatan tangan, dicium tangan sama orang alim, fakana masafani, seakan-akan dia cium tangan sama aku. Ya Allah, diumpamin Nabi begitu tuh. Secara rohnya begitu. Subhanallah. Waman jalasa aliman, dia duduk-duduk sama orang alim. Kita Sabtu pagi, nah kan duduk sama orang alim tuh. Faka'anna ma jalasani, kayak duduk bersama aku. Ya fid dunya, di dalam dunia. Waman jalasani fid dunya, siapa orang merasa duduk-duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, nanti aku duduk sama dia bersama di hari kiamat.
Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa cinta pada ulama. Siapapun ulama yang ngajar ngaji, mudah-mudahan kita menanamkan rasa cinta pada mereka, dan mereka-mereka yang masih pada hidup semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'al muyasyari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syan wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syan wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.